Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas dokumen rencana bisnis yang berjudul Enhance Travel, yang dosen pengampunya yaitu Rinana Febriani, disusun oleh Rayhan Nurhadi dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, ini untuk daftar isi ada ringkasan eksekutif, bab 1 pendahuluan, bab 2 profil perusahaan, bab 3 aspek pemasaran, bab 4 aspek sumber daya manusia atau SDM, bab 5 aspek produksi, bab 6 aspek keuangan, dan bab 7 dampak dan resiko usaha ini didirikan. Yang pertama itu ringkasan eksekutif. Nah, pada saat seseorang jenuh menghadapi segala aktivitas sehari-hari yang melelahkan setiap individu, tentunya mengharapkan hari-hari yang menyenangkan untuk menyegarkan kembali atau untuk meningkatkan produktivitasnya. Salah satu solusinya adalah pergi untuk liburan. Liburan yang paling efektif adalah pergi melakukan perjalanan jauh ke suatu tempat berwisata yang pas. Selain berlibur, tentunya hal yang paling menyenangkan juga adalah pergi berlibur menemui orang tua atau sanak kerabat yang berada di kampung. Untuk semacam ini tentunya dicari biro perjalanan yang harganya terjangkau dan tentunya fasilitas cukup lengkap. Sistem yang Enhanced Travel tawarkan berlibur traveling secara pribadi atau kelompok. Ini tentunya menjadi salah satu solusi untuk dari sisi keamanan atau safety. Selain dari sisi keamanan, kami juga menawarkan berbagai fasilitas tertentu untuk sesuai kebutuhan. Jasa yang kami tawarkan antara lain transportasi, jasa pengiriman barang atau logistik, pariwisata pribadi atau berkelompok, dan aplikasi Enhanced Travel. Enhanced Travel adalah sebuah perusahaan travel lokal yang melayani bisnis perjalanan baik antar kota maupun antar provinsi. Bisa juga melayani untuk pariwisata lokal maupun asing. Didirikan pada tahun 2020, bisnis telah beroperasi melayani perjalanan antar kota atau provinsi maupun pariwisata untuk acara-acara dari non-perusahaan maupun perusahaan, acara besar maupun acara sederhana untuk di luar atau di dalam kota. Kita menuju bab 1 pendahuluan. Latar belakang pendirian usaha. Latar belakang usaha ini didirikan adalah karena beberapa terakhir ini pada sudah mulai menurunnya wabah COVID-19, banyak orang-orang yang memulai dengan hobi baru yang tentunya tidak untuk membiasakan pola hidup sehat. Contohnya seperti bersepeda, berolahraga, mendaki, dan salah satunya adalah tour dan travel. Hobi tour dan travel ini sudah menjadi wajah baru saat menurunnya wabah COVID ini, seperti mengunjungi tempat-tempat wisata yang menenteramkan jiwa, memanjakan mata, atau sebagai refreshing bersama keluarga. Dengan adanya perusahaan tour dan travel akan membantu dalam perjalanan berwisata. Selain itu, jasa tour dan travel merupakan salah satu jenis bisnis yang cukup menguntungkan. Setiap minggunya, terutama pada waktu weekend, banyak wisatawan lokal maupun domestik untuk berlibur atau berwisata. Disinilah peluang yang mungkin dapat menjadikan pilihan usaha. Dengan begitu, jasa tour dan travel dapat membantu orang untuk merencanakan perjalanannya. Tujuannya didirikan usaha untuk memperoleh pendapatan dari usaha ini, memberikan pengalaman atau kepuasan untuk wisatawan dalam menggunakan jasa tour dan travel, mengembangkan usaha jasa ini agar maju dan berkembang serta menjadi pilihan yang terbaik untuk customer. Manfaat didirikannya usaha ini. Yang pertama itu membantu permintaan customer untuk jasa tour dan travel yang murah, meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia, membantu para wisatawan terutama dari mancanegara untuk berwisata, serta memperkenalkan wisata yang berada di Indonesia. Kunci keberhasilan usaha ini yaitu berusaha memberikan yang terbaik, untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, tidak berputus asa, disiplin bekerja, jujur dan amanah, mengutamakan kenyamanan customer, menunjukkan rasa hormat kepada customer, melindungi kepentingan customer, mengutamakan kepentingan atau kebutuhan customer. Selanjutnya, bab 2, profil perusahaan. Enhanced Travel adalah sebuah perusahaan travel lokal yang melayani bisnis perjalanan baik antar kota maupun antar provinsi. Bisa juga melayani untuk pariwisata lokal maupun asing. Didirikan pada tahun 2020, bisnis telah beroperasi melayani perjalanan antar kota, provinsi maupun pariwisata untuk acara-acara dari non-perusahaan maupun perusahaan, acara besar maupun acara sederhana untuk di luar atau di dalam kota. Visinya menjadi agen tour dan travel yang terbaik dan terpercaya untuk seluruh masyarakat. Misinya
memberikan pelayanan dan kualitas terbaik kepada customer, memberikan kenyamanan dan keamanan perjalanan, customer puas, prioritas kami. Struktur. Nah, untuk struktur organisasinya itu ada pemilik, ada manajer umum, ada manajer pemasaran atau marketing, manajer produksi, manajer keuangan, manajer sumber daya manusia, dan administrasi. Nah, untuk biodata pemilik dan pengurus, Rehan Nurhadi sebagai pemilik bertempat lahir di Bandung 11 Maret 2000, alamat di Sinanglaya Pasempar, nomor HP-nya, alamat emailnya, dan lulusan terakhir S1 Informatika. Yang kedua, Asep Ujang sebagai manajer umum bertempat lahir di Garut 24 Juni 1999, beralamat tinggal di Jalan Cimuncang nomor 50. Nomor HP-nya, emailnya, dan pendidikan terakhir S1 Permesinan. Yang ketiga, Mariam Hestin, manajer pemasaran yang mempunyai jabatan manajer pemasaran dan marketing, bertempat lahir di Bandung 15 Mei 1999, jalan beralamat di Cilengkrang 2, nomor teleponnya sebagai berikut, alamat emailnya, dan pendidikan terakhir adalah S1 Ekonomi. Yang keempat, Nasution Sanusi yang mempunyai jabatan sebagai manajer produksi, bertempat lahir di Padang 18 Juni 2000, bertempat alamat di Jalan Cikutra nomor 91, nomor HP-nya, alamat emailnya, dan berpendidikan terakhir S1 Akuntansi. Yang kelima, Eli Suharsi mempunyai jabatan di bagian keuangan, bertempat lahir di Tasik 10 Februari 98, bertempat tinggal di alamat Jalan Sukasenang 6. Ini nomor HP-nya, alamat emailnya, dan berpendidikan terakhir S1 Akuntansi. Yang keenam, Sulastri Novi yang mempunyai jabatan sebagai manajer administrasi dan sumber daya manusia, bertempat lahir di Sumedang 25 Agustus 99, bertempat tinggal di Cilengkrang, Jalan Cilengkrang 1. Ini nomor teleponnya, alamat emailnya, dan berpendidikan terakhir S1 Akuntansi. Nah, untuk Enhanced Travel memberikan produk paket perjalanan antar kota atau provinsi, tur pribadi maupun rombongan, jasa pengiriman logistik. Aplikasi Enhanced Travel dengan konsep telah disesuaikan dengan kebutuhan customer, yakni memberikan fasilitas yang lengkap dan kenyamanan serta keamanan. Keunggulan produk kami mempunyai keunggulan di mana untuk aplikasi Enhanced Travel memberikan kemudahan dalam pemesanan travel, pengiriman jasa logistik, tur, dan lain sebagainya. Tiket atau bukti pemesanan berupa gambar digital, jasa pengiriman logistik yang aman, serta perjalanan yang nyaman. Lokasi perusahaan, untuk kantor pusat perusahaan Enhanced Travel berlokasi di Bandung, tepatnya Jalan Sinanglaya, Kampung Pasempar nomor 59, RT RW 0203, Kelurahan Sinangjaya, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung. Kami memilih lokasi tersebut karena selain masih berada dalam kota juga karena lokasi tersebut strategis untuk melakukan pemasaran dan dekat dengan fasilitas umum seperti perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Untuk meningkatkan pelayanan kami juga membuka beberapa kantor cabang di berbagai kota seperti Tegal, Semarang, Surabaya, Yogyakarta. Analisis SWOT-nya, strength, kami memiliki kekuatan, bertanggung jawab, disiplin, amanah, dan jujur, memberikan pelayanan terbaik kepada customer, dapat memenuhi kebutuhan customer, menjadi travel dan tour yang menjadi pilihan bagi masyarakat, dan juga lengkap dengan harga yang murah. Nah, untuk weakness-nya atau kelemahan usaha kami, persaingan dengan perusahaan tour dan travel yang sudah internasional harus mengikuti perubahan perekonomian. Nah, untuk peluang yang kami dapatkan, kami yakin kedepannya perusahaan tour dan travel kami akan menjadi favorit atau pilihan bagi masyarakat. Dengan mempertahankan kualitas dan kuantitas kami kepada pelanggan, Enhanced Travel yakin dapat bersaing dengan perusahaan tour dan travel yang sudah internasional. Enhanced Travel yakin kedepannya menjadi perusahaan yang maju dan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Nah, untuk ancaman usaha kami yaitu munculnya perusahaan-perusahaan tour dan travel yang sama dan lebih menarik customer di masa yang akan datang.
Lanjut ke 3, aspek pemasaran. Target pasar Enhanced Travel adalah para masyarakat lokal, sekolah, perusahaan, dan turis dari mancanegara. Maka dengan itu, Enhanced Travel berencana untuk mendirikan kantor di daerah sekitar yang banyak lokasi seperti sekolah, perusahaan, tempat wisata. Selain itu, kami juga membuka untuk lingkup masyarakat kelas bawah. Tidak hanya untuk pariwisata saja, kami juga menawarkan untuk perjalanan atau angkutan umum antar kota atau provinsi. Metode pemasarannya yang pertama, personal selling, menawarkan jasa dan produk kami secara langsung kepada masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik kepada setiap customer agar senantiasa menggunakan jasa tour dan travel kami. Brosur dan spanduk, menyebarkan brosur kepada masyarakat dan memasang spanduk di setiap lokasi yang ramai dengan masyarakat atau tempat fasilitas umum. Iklan, membuat video yang berupa profil perusahaan dan mempresentasikan keunggulan produk dan jasa dari Enhanced Travel yang dibagikan ke media sosial, contohnya YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Event atau pameran, mengikuti event-event atau pameran-pameran yang diselenggarakan untuk mempromosikan Enhanced Travel kepada pengunjung. Strategi pemasarannya, yang pertama itu pengembangan wilayah, memperluas jangkauan wilayah untuk pemasaran guna mendapatkan customer sebanyak-banyaknya untuk menaikkan omset atau keuntungan perusahaan. Kegiatan promosi, menawarkan produk jasa dan memberikan diskon untuk setiap paket tour dan travel kepada para customer, dan memasang iklan berupa brosur, video, atau gambar promosi pada fasilitas umum dan media sosial. Strategi penetapan harga. Penetapan harga harus sesuai dengan relasi dan mengikuti keadaan naik turunnya ekonomi. Tantangan pada aspek pemasaran, yang pertama itu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sangatlah cepat. Maka dari itu, perusahaan tour dan travel membutuhkan atau meningkatkan kinerja mesin komputasi yang akurat untuk interaksi, implementasi pemasaran, penentuan harga, dan pelayanan yang lainnya. Yang kedua, biro perjalanan. Perusahaan tour dan travel lainnya adalah faktor eksternal, sehingga pendapatan mengalami kurang stabil dan penyesuaian produk dan layanan membutuhkan waktu dan biaya. Analisis pesaing usaha, kami memilih Tiket.com. Tiket.com adalah perusahaan perdagangan elektronik yang menyediakan layanan pemesanan hotel, villa, dan apartemen, tiket pesawat, tiket kereta api, penyewaan mobil, tiket konser, dan tiket aktivitas yang berbasis aplikasi dan situs web untuk desktop dan mobile. Berikut data mengenai perusahaan Tiket.com. Nama perusahaannya itu dari PT Global Ticket Network, negara Indonesia, industri penginapan, perjalanan, dan event. Dikenal sebagai Tiket.com. Analisis mengenai keunggulan dan kelemahan dari Tiket.com. Keunggulannya yaitu perusahaan besar. Tiket.com merupakan perusahaan ketiga dari PT Global Ticket Network yang didirikan oleh Natali. Tiket.com tumbuh dengan pesat dan sukses dibandingkan dua perusahaan yang sebelumnya. Tiket.com merupakan juara di sektor booking online untuk travel, event, dan perhotelan. Tiket telah beroperasi dengan baik sejak didirikan pada tahun 2011. Yang kedua, situs reservasi yang unik. Keunikan dari reservasi tiket lewat Tiket.com adalah bisa membooking tiket pulang pergi dari dua maskapai berbeda, tapi sistem pembayarannya cukup melalui situs Tiket.com saja, dan juga bisa membooking kamar hotel serta tiket pesawat. Semua biaya atas pesanan yang cukup lewat Tiket.com. Kelemahan, proses awal pemesanan sedikit rumit, banyak form data diri yang harus diisi. Meski memiliki banyak metode pembayaran, tetapi tidak bisa melakukan pembayaran lewat minimarket. Yang selanjutnya, bab 4, aspek sumber daya manusia atau SDM. Analisis kompetensi SDM, berpenampilan menarik dan sopan, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu mengoperasikan komputer, taat dalam beribadah atau jujur dan amanah. Analisis kebutuhan dan pengembangan. Yang pertama itu tahap perekrutan. Yang pertama, supir, dibutuhkan pria usia maksimal 50 tahun, mampu berkomunikasi dengan baik dan benar, mempunyai pengalaman berkendara atau menjadi supir selama 1 tahun, mempunyai SIM A yang aktif. Yang kedua, kernet pria usia maksimal 45 tahun, mampu berkendara, mempunyai SIM A aktif, berkomunikasi dengan baik dan benar. Administrasi, pria atau wanita usia maksimal 30 tahun, berpenampilan menarik, lulusan minimal SMA atau SMK sederajat, menguasai Microsoft Office, mempunyai pengalaman bidang administrasi minimal 1 tahun. Keuangan, wanita usia maksimal 30 tahun, jujur dan amanah, minimal pendidikan S1 akuntansi, menguasai Microsoft Office, diutamakan memiliki pengalaman. Service, pria usia maksimal 45 tahun, pendidikan minimal D3, permesinan, berpengalaman dalam bidang permesinan.
Yang kedua, tahap seleksi, yaitu tes tertulis, tes komputer untuk administrasi dan keuangan, tes psikolog untuk supir dan kernet, wawancara atau interview. Jam kerja supir dibagi menjadi 3 shift, yaitu dari jam 8, jam 1, dan jam 4 sore. Administrasi jam 8 sampai jam 5 sore, keuangan jam 8 sampai jam 5 sore, servis jam 8 sampai jam 5 sore. Gaji pegawai supir, dari supir sampai servis semuanya disamaratakan, yaitu untuk gaji per bulan 2.500.000. Perencanaan kebutuhan pengembangan supir, jumlah kebutuhan yaitu 4, yang tenaganya tersedia 3, kernet 4 yang tersedia 3, administrasi 2 orang yang tersedia 1, keuangan jumlah kebutuhannya 2 yang tersedia 1, supervisor 1, marketing 2 tenaga yang tersedia 1. Aspek produksi, jenis produk. Yang pertama itu perjalanan atau angkutan antar kota atau provinsi. Kami menyediakan pelayanan untuk angkutan umum antar kota atau provinsi. Customer bisa memesan lewat kantor cabang atau aplikasi. Bisa juga langsung naik tanpa memesan seperti angkutan umum antar kota atau provinsi yang lainnya. Travel. Enhanced Travel adalah agen travel yang siap membantu perjalanan mulai dari dalam kota maupun provinsi. Paket perjalanan travel mulai dari untuk pribadi maupun kelompok atau perusahaan dengan fasilitas cukup lengkap dan harga terjangkau untuk semua kalangan. Logistik, kami menyediakan jasa antar paket barang atau dokumen ke tempat tujuan di seluruh kota di Pulau Jawa dengan aman dan biaya yang terjangkau. Aplikasi Enhanced Travel. Untuk mempermudah customer dalam pemesanan, kami juga menyediakan aplikasi berbasis Android. Aplikasi Enhanced Travel merupakan aplikasi untuk solusi dalam pemesanan tur dan travel untuk lokasi yang jauh dari kantor cabang Enhanced Travel. Customer dapat memesan berbagai produk kami lewat aplikasi Enhanced Travel. Penyewaan bis, kami juga menyewakan kendaraan bis seperti proses produksi. Untuk pemesanan Enhanced Travel bisa melalui kantor cabang atau melalui aplikasi Enhanced Travel, itu dengan cara sebagai berikut. Melalui kantor cabang, customer datang ke kantor cabang Enhanced Travel. Customer mengisi daftar pemesanan melalui petugas administrasi. Petugas akan memberikan beberapa bukti fisik dari pemesanan customer. Customer bisa membayar melalui cash atau transfer untuk keberangkatan sesuai jadwal yang sudah disetujui oleh customer. Melalui aplikasi Enhanced Travel, membuka aplikasi Enhanced Travel jika sudah memiliki akun, pengguna dapat login. Jika pengguna baru, pengguna harap daftar terlebih dahulu. Customer memilih jenis pesanan yang tertera pada aplikasi. Pengguna mengisi formulir untuk kelengkapan data pesanan. Pengguna hanya dapat membayar melalui transfer bank. Jika belum membayar, bukti dari pemesanan tidak dapat ditampilkan. Jika sudah membayar, bukti pemesanan bisa ditampilkan atau bisa juga diunduh. Untuk keberangkatan, customer bisa memilih pada pengisian formulir untuk jenis jemputan atau juga bisa datang ke kantor cabang untuk menunggu keberangkatan. Customer akan memberikan bukti pesanan lewat aplikasi sebagai bukti telah memesan layanan. Bahan baku dan penggunaan komputer 4 unit, printer 4 unit, bus 2 unit, elf 3 unit, mobil box 2 unit, motor 3 unit, telepon 4 unit, internet 2 unit, meja dan kursi 5 unit. Aspek keuangan, investasi awal, aktiva tetap, komputer dan printer 4 unit senilai 10 juta dengan jumlah 40 juta, telepon dan pemasangan 2.500.000, internet dan pemasangan 2 juta, meja dan kursi 5 unit seharga 600.000 dengan jumlah 3 juta, lain-lainnya itu 1 juta. Total aktiva tetap 48.500.000, modal operasional 200 juta, total investasi awal 248.500.000. Biaya operasional, sewa gedung 2 juta per bulan, biaya air dan listrik 600.000 per bulan, biaya promosi 1.500.000 per bulan, biaya internet 500 per bulan, biaya gaji untuk 6 orang totalnya 15 juta, biaya kebersihan dan keamanan 150.000,
biaya pajak per bulan 5 juta, biaya tak terduga 1.200.000, biaya dokumentasi 200.000, dengan jumlah 26.150.000 untuk per bulan, dengan angka per tahun 313.800.000. Taksiran laba pendapatan perjalanan atau angkutan umum 6 juta per bulan, tour dan travel 12 juta per bulan, logistik atau pengiriman 4.500.000 per bulan, dengan total per tahun 270 juta. Harga pokok penjualan perjalanan atau angkutan umum 50.000 sampai 200.000, tour dan travel 150 sampai 2 juta, logistik 12.000 sampai 50, dengan jumlah pokok penjualan diambil dari nilai rata-rata 925.000 per hari, dengan 27.750.000 untuk per bulan dan 333 juta untuk per tahun. Laba kota penjualan 63 juta. Biaya usaha beban penjualan promosi dan iklan 1.500.000 per bulan, beban umum dan administrasi sewa gedung 2 juta, biaya air dan listrik 600, biaya gaji untuk 6 orang total 15 juta, biaya kebersihan dan keamanan 150.000 per bulan, biaya pajak per bulan 5 juta, biaya tak terduga 1.200.000, biaya dokumentasi 200, biaya pemeliharaan 2 juta, biaya lain-lain 3 juta. Total biaya usaha 31.150.000 per bulan atau per tahun 373.800.000 per tahun. Laba bersihnya 31.850.000. Untuk neracanya, aset lancar ada kas 2 juta, bank 6.800.000, angkutan umum 6 juta, tour dan travel 12 juta, logistik 4.500.000. Jumlah aset lancar 31.300.000. Aset tetap kendaraan 3 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 2 juta, peralatan kantor 1.500.000, akumulasi penyusutan peralatan kantor 500.000. Jumlah aset tetap 7 juta, jumlah aset 38.300.000. Kewajiban dan ekuitas. Kewajiban utang usaha 50 juta, pendapatan tunai 15 juta, biaya lain-lain 8 juta, jumlah kewajiban 73 juta. Ekuitas modal 2 miliar, laba ditahan 55 juta, laba rugi 25 juta, jumlah ekuitas 2 miliar 80 juta. Jumlah kewajiban dan ekuitas 2 miliar 153 juta. Dampak dan resiko usaha. Dampak terhadap masyarakat yaitu keinginan dan materialisme palsu. Mungkin ada beberapa kritikus atau pengamat yang berpendapat bahwa usaha tour dan travel adalah sikap untuk menjadikan seseorang yang materai atau gila harta, di mana orang dilihat dari segi ekonomi yang dimiliki, bukan dari keinginan masyarakat. Efektifnya, pemasaran dilakukan ketika masyarakat mencari apa yang mereka inginkan dan bukan apa yang mereka inginkan, seperti ciptaan terbaru. Terlalu banyak politik. Terkadang ketika kita sedang mengiklankan produk kita, orang-orang menganggap bahwa di dalamnya ada unsur sesuatu yang berbau politik, dikarenakan media mendapat penghasilan dari iklan yang berbeda-beda. Polusi budaya. Banyaknya spanduk-spanduk atau brosur-brosur yang disebar menyebabkan terganggunya fasilitas umum masyarakat. Dampak produksi dan teknologi menjadi lapang pekerjaan. Dengan teknologi memudahkan masyarakat untuk mengalih informasi tentang usaha kami. Negatifnya, kurangnya interaksi sosial secara langsung. Dampak organisasi dan sumber daya manusia. Terjalinnya kerjasama yang kuat, dapat tercapainya tujuan bersama, menumbuhkan disiplin dan etos kerja, meningkatkan keterampilan dan daya saing yang tinggi. Resiko usaha, terjadinya gangguan dalam server maupun jaringan dalam proses, ataupun terjadinya maintenance aplikasi sehingga untuk sementara tidak bisa digunakan, terjadinya pembatalan, kesalahan dalam pelayanan, ketidakpuasan konsumen terhadap pelayanan, dan resiko pencurian alat kantor. Sekian dari presentasi saya untuk proposal dokumen rencana bisnis Enhanced Travel. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.